Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Apa itu Penginjilan 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Jadi penginjilan yang sebenarnya adalah kita masuk ke dalam kejadian 1. Apa itu kejadian 1? Kejadian 1 Tuhan katakan beranak cuculah. Atau bahasa Inggrisnya be fruitful. Itu adalah tugas kita di dunia ini. Jadi dikatakan be fruitful. Kedua adalah bahasa Inggrisnya berlipat gandalah. Berlipat gandalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah be multiplied. Dan yang ketiga adalah penuhilah dunia ini. Jadi bisa dikatakan beranak cucu, meningkat lagi, berlipat ganda. Mungkin kalau yang tadi misalnya kita punya cuman beranak cucu ya namanya kambing paling 1 tahun ya. Dalam seumur hidup dia beranak. Kalau setahun misalnya beranak 1 kali, saya pernah dulu, gue nggak piara kambing, tapi saya berniat piara kambing, hitung-hitungan. Kambingnya setahun sekali beranak ya. Setahun sekali biasanya ya, setahun sekali. Dan sekali beranak sama 1-2, biasanya 2. Atau lebih dari 2. Dan biasanya kalau saya ke orang yang bagi hasil, kalau beranak 1 buat dia. Tapi kalau beranak 2, 1-1. Tapi kalau beranak 3, dia 1, kita 2. Begitu ya. Nah, dalam umurnya kambing mungkin 10 tahun, 15 tahun saya nggak tahu, taruhlah 10 tahun kambing ya. Jadi selama hidup dia menjadi total kemungkinan kalau kita bikin rata-rata 20 kambing. Jadi itu yang beranak, dikatakan beranak cucu lah. Kita bukan ke kambing ya, bukan ke kambing, tetapi kita kasih ada apa yang dikatakan beranak cucu adalah kita selama hidup suatu ini adalah 20 misalnya 20 anak. Itu yang dikatakan beranak cucu, terbatas. Artinya terbatas, ya terbatas ya. Nah, pada waktu berlipat ganda, apa itu berlipat ganda? Melebihi 20 tersebut. Ya 20 akan beranak lagi. Anaknya beranak, cucunya beranak, itu namanya berlipat ganda. Berlipat ganda, jadi lebih dari 20 selama hidup mereka. Tetapi kalau kita katakan, wah sudah hebat ya, kita sudah berlipat ganda. Kalau sudah tadi kita misal menghasilkan 20, dalam seumur hidup kita dikatakan sudah cukup lah. Kita sudah menghasilkan bagi Tuhan, sudah menghasilkan sesuatu. Enggak. Tuhan katakan berlipat ganda. Ada yang namanya pemuritan. Ada yang mungkin kita bersaksi sedikit atau bagaimana. Tujuannya adalah bukan menambah popularitas kita. Tapi yang dikatakan hasil. Yang tadinya beranak cucu, meningkat menjadi berlipat ganda. Mungkin dari 220 menjadi 1000 kali ya. Karena dari 20 beranak ya. Waktu 1000 kita katakan, wow kita sudah hebat ya. Kita sudah bisa menghasilkan 1000. Yang artinya bahwa, wow kita sudah hebat. Kita sudah lebih dari rata-rata. Tuhan katakan, no. Tidak. Dikatakan berlipat ganda, nanti ada yang dikatakan, penuhilah dunia ini. Penuhilah dunia ini. Kita pengen tahu dunia sebesar apa? Saya dulu waktu SMA belum pernah keluar negeri. Sekalipun belum pernah keluar negeri. Jangankan keluar negeri, makan di restoran aja nggak pernah. Saya kalau makan ke restoran dengan teman-teman ulang tahun pernah. Tapi dengan keluarga nggak pernah. Dari saya lahir sampai saya lulus SMA saya nggak pernah. Jadi kuper banget ya. Nggak pernah ke restoran? Iya nggak pernah. Kalau ke restoran ya kita cuman dengan teman-teman juga hampir kalau seingat saya nggak pernah. Tapi kalau makan di pinggir jalan, makan soto ya, bakwan yang sepeda ya, itu sering. Jadi karena ceritanya nongkrong. Tapi kalau ke restoran nggak pernah. Dan akhirnya waktu saya keluar negeri, kuper banget. Jadi kalau saya ingat dulu waktu pertama kali keluar negeri ada yang namanya orientation. Orientation itu adalah perkenalan. Waktu perkenalan ada makan rame-rame. Saya baru pertama kali ada yang namanya restoran makan sepuasnya. Kuper sekali ya. Dulu saya nggak tahu ada makan sepuasnya. Kalau saya makan,
nanti dicas lagi kan nih ya. Gitu. Melihat teman saya makan seenaknya, ya udah saya juga makan seenaknya. Karena dikasih tahu bahwa gratis. Begitu Coopernya. Jadi saya nggak pernah melihat dunia luar. Yang tahu cuman rumah, sekolah. Dan saya nggak tahu dunia itu seperti apa. Dan Tuhan katakan, penuhilah dunia ini. Artinya kita harus melebarkan pikiran kita. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Dunia ini begitu lebar, begitu luas. Kalau misalnya kita saya cuman puas di Jakarta aja, saya puas cuma di Indonesia aja. Lebarkan pikiran kalian. Ada yang lebih luas lagi. Kalau dikatakan kalau kita sudah jalan-jalan ke luar negeri, sudah ke sana kemari, yes, saya ini sudah hebat. Enggak. Yang keempat adalah taklukkanlah bumi ini. Artinya taklukkan bumi ini, mungkin kita disuruh ke Mars nanti. Ngapain ke Mars? Ya saya nggak tahu. Dulu mungkin sekitar 100 tahun yang lalu, itu orang nggak kepikiran terbang, naik pesawat. Nggak ada. Maksudnya apa kok? Mereka nggak ada kepikiran manusia bisa terbang. Jadi kalau kita nggak mungkin manusia itu seperti burung bisa terbang. Kalau kita ngomong seperti ini sekarang, kita diketawain ya, manusia sudah bisa naik pesawat terbang. Atau misalnya dikatakan bahwa dari sini, dari Indonesia ke Amerika, kita bisa dalam mungkin 24 jam kali ya, 24 jam sampai. Dulu 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu kita diketawain. Gak mungkin dari Indonesia ke Amerika bisa dalam waktu 24 jam sampai. Biasanya kita naik kapal laut. Naik kapal laut bisa 1 bulan, 2 bulan baru sampai. Waktu kita bilang sampai dalam 24 jam, kamu ini ngomong kosong dikatakan, gak mungkin punya urusan, gak mungkin kita sampai ke Amerika dalam waktu 24 jam. Begitu pula sekarang, kalau kita ngomong ke Mars, gak mungkin kok. Gak mungkin orang sampai di Mars. Mungkin 300 tahun lagi dari sekarang, kita diketawain ya, sama orang-orang yang 300 tahun kemudian. Karena kenapa? Mungkin mereka bisa bolak-balik dari Mars ke sini. Mau ngapain? Saya gak tahu. Sama seperti naik pesawat, mau ngapain dulu? Kita juga gak tahu. 100 tahun yang lalu nggak mungkin kita bisa berbicara dari sini ke Amerika. Nggak mungkin. Kita punya sanak saudara di Amerika, kita mesti 3 bulan perjalanan bisa bertemu, bisa ngobrol. Dikatakan kalau saya mau ngobrol detik ini sekarang juga, nggak mungkin bisa. Kita harus melakukan perjalanan. Apa yang saya masih ingat dulu waktu saya zaman SMA, waktu kuliah di Australia. Telepon tuh mahal sekali. Jangan kalian pikir sekarang kalau nggak telepon itu kayaknya seenaknya ya. Wah tinggal angkat telepon. Dulu waktu saya mau berbicara dengan orang tua saya dari Jakarta ke Australia. Itu kita ngitung dulu. Kita ngitung nih berapa duit nanti kita ngomongnya. Jadi ngomong pun secepat-cepatnya. Kalian pernah ngalamin nggak? Ngomongnya itu langsung cepet. Udah mah ya, bermahal ya segala macam. Saya dulu pernah ngalamin. Mungkin ada yang pernah ngalamin, saya nggak tahu ya. Mungkin dulu masih interlokal ya, yang dari Jakarta ke Medan atau gimana. Secepatnya ngomong, jadi hitungan kayak detik ya. Pas selesai, kita cek ke Telkom, berapa duit tadi kita bayar, begitu. Dulu saya ingat ada yang namanya Telkom apa ya, kotak-kotak ya. Wartel ya. Setelah beres, kita tanya bayar berapa duit. Sekarang kita ngobrol, udah nggak dosa. Bisa berjam-jam ke Medan, bisa berjam-jam ke Amerika, udah nggak ada dosanya. Ngomong aja terus, gratis minta ampun. Zaman saya waktu SMA, kalau dikatakan telepon ke Amerika, telepon ke lagi gratis, nggak mungkin mahal sekali telepon seperti itu. Tapi kita bisa gratis sekarang. Ini yang dikatakan penuhilah dunia ini dan dikatakan taklukkanlah. Sesuatu yang bilang nggak mungkin terjadi, dikatakan untuk taklukkan. Setelah kita taklukkan apa yang terjadi? Berkuasalah. Kapan berkuasa? Pada waktu gratis ya. Segala sesuatu kalau sudah jadi gratis itu namanya berkuasa ya. Nggak ada lebih murah daripada gratis ya. Ada yang lebih murah daripada gratis. Nggak ada ya. Kalau dikatakan nanti kita akan keluar negeri naik pesawat gratis. Kita katakan nggak mungkin kok. Karena kita tahu tiba-tiba bisa gratis. Saya juga nggak tahu ya. Nah itu yang dikatakan taklukkanlah. Setelah kita taklukkan terjadi namanya kita berkuasa. Itu yang dikatakan kita di dalam penginjilan. Di dalam penginjilan itu bukan kita ngomong dengan orang. Kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan.
tapi tidak ada kuasanya. Di mana itu dalam kuasa? Itu growing, meningkat. Meningkat, yang dikatakan beranak cucu, berlipat ganda, penuhilah dunia, taklukkanlah, dan berkuasalah. Makanya kalau saya ada katakan, our God is a God of increase. Allah kita adalah Allah yang selalu meningkatkan kita. Artinya gimana? Kita bukan berkuasa atas manusia. Kita berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, dan segala binatang di dunia. Artinya adalah seluruh yang di dunia ini kita kuasai. Kira-kira dosa dan kematian itu ada di dunia enggak? Dikatakan yang ada semua yang di dunia ini. Dosa dan kematian itu ada di dunia enggak? Kalau dikatakan enggak ada kok. Itu cuma hanya di awang-awang aja. Di dunia ini tidak ada yang namanya dosa, tidak ada yang namanya kematian. Mungkin dosa tidak kelihatan kalau dosa. Kalau kalian kita melakukan dosa kita nggak kelihatan. Tapi ada yang namanya kematian. Ini yang dikatakan pada waktu finalnya. Kita berkuasa, yang di ujung kita berkuasa atas kematian. Kalau kita nggak mengerti yang namanya kuasa atas kematian, kalian nggak dapat sepenuhnya di dalam hidup ini. Yang dikatakan kuasa yang terbesar ke Tuhan Yesus adalah kuasa tentang kematian. Kalau orang katakan, ya kita biasa-biasa aja lah ya. Yang penting makan cuma bisa sekali. Yang penting saya punya tabungan di hari tua. Nanti kalau saya meninggal, ada yang menangisi. Yaitu anak atau bagaimana ya. Paling begitu aja kok, paling hidup ya. Hidup itu gak usah neko-neko. Yang penting sederhana aja. Apakah begitu kira-kira? Saya pernah cerita ya, bahwa kita ini diciptakan Tuhan bukan sebuah bajai. Sorry kalau ada yang punya bajai atau gimana. Tapi kita ada diciptakan sebuah Ferrari. Ferrari adalah untuk dijadikan ajang pertandingan. Kalau kita mengatakan tentang Ayub luar biasa ya, dikatakan tidak ada orang yang seperti Ayub. Firman Tuhan katakan selalu dia nge-show Ayub itu ke orang-orang. Tidakkah kamu lihat Ayub ini? Tidakkah kamu lihat Tuhan kita seperti itu? Kadang-kadang gara-gara Tuhan nge-show kita jadi ini ya. Karena Ayub begitu luar biasa, Tuhan itu benar-benar bergirang. Dia ngomong ke semua orang, dia katakan, tidakkah kamu tahu Ayub itu? Lu orang udah pernah lihat Ayub belum? Kita ini seperti kayak ada yang dipromosikan sama Tuhan. Tuhan kemana-mana jadi marketing, bikin iklan. Tahu nggak Ayub? Tahu nggak Ayub? Apa yang terjadi? Iblis kesel banget. Iblis kesel banget sama Ayub. Waktu Tuhan mempromosikan Ayub, kalau kita katakan salah siapa? Sebenarnya salah Tuhan ya. Kalau Tuhan nggak ngomong, ini mungkin iblis nggak tahu. Tetapi seorang bapak, dia mau anaknya itu sukses luar biasa. Dan dia akan dibawa kemana-mana. Bukan berarti kita harus sukses. Enggak. Dikatakan kita mengasihi Allah atau menyenangkan hati Allah. Itu dengan kita hidup berkuasa. Pada waktu kita hidup berkuasa, kita itu mengasihi Allah. Kita ini menyenangkan hati Tuhan. Yang dikatakan, dari buah-buahnya lah kita akan mengenal mereka. Nah, jadi kalau yang berbuah, kalau misalnya belum, maksudnya apa kalau dari buah-buahnya? Apakah seorang harus punya Ferrari dulu, punya rumah dulu baru diakuin? Enggak, bukan itu. Saya ingat sekali dulu pada waktu saya belum punya apa-apa, kemana-mana, naik motor atau bagaimana, Tuhan berkatin saya dengan luar biasa. Kenapa? Saat itu saya benar-benar naik motor itu seperti kayak naik Ferrari, naik Mercy. Saya benar-benar bersuka cita sekali dengan motor itu. Saya cuci, saya bersihin. Kalau kita sayang dengan motor, kita bersihin ya. Jangankan saya lap pakai kit, bersihin semuanya sampai dia punya motor. Saya dulu pakai waktu itu lagi pas pakai motor Air King. Sayang dijual itu, padahal saya nggak mau jual sebenarnya. Sekarang mahal banget Air King ya. Yang sini ada yang tahu Air King berapa duit? Sekarang kayaknya hampir di atas. Ada jual Air King sampai harga 250 juta. Hah, Air King apa kok? Kemarin saya lihat ada motor Air King, dia bilang full orisinil semua, masih belum dipakai, mungkin kilometernya masih cuma 100 bagaimana.
ditawar orang 275 juta. Wow. Waktu saya gimana? Ya saya pakai kemana-mana ya, tapi minimal kalau saya masih keep, masih disimpan, mungkin ditawar orang mungkin 15 juta kali ya. Waktu itu saya kasih ke seseorang, akhirnya dijual. Saya waktu masih kemana-mana naik motor, hujan-hujanan. Apakah saya hidup tidak berkuasa? Saya berkuasa sekali. Growing, semata saya mengarah ke sana. Karena kenapa? Pada waktu kita memiliki sesuatu, kita menggerutu, kita nggak punya yang namanya niat untuk bertumbuh. Pada waktu kita, Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi kita bukan pada waktu kita menaklukkan sesuatu, tapi pada waktu beranak cucu. Pada waktu kita beranak cucu, kita punya konsep bahwa kita ingin bertumbuh. Pada waktu orang tersebut tidak mau bertumbuh, dia akan turun. Jadi bukan nilainya yang kita fokuskan, tetapi keinginan kita untuk bertumbuh, growing. Growing seperti gimana? Oh, ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi kita ingin bertumbuh. Tapi pertumbuhan ini bukan cuma di mulut. Artinya ada pertumbuhan itu ada waktu, ada ya kalau waktu dan hasil ya. Waktu kita menanam sesuatu, mungkin kita cuma kemampuan kita menanam cuma satu benih. Dalam waktu mungkin 6 bulan atau 3 bulan, satu benih akan menjadi 10 benih mungkin. Tapi dari satu benih. Akhirnya kita punya kemampuan lebih, dari 10 benih, kita tanam 2 benih. Jadi ininya 20 benih. Dari 2 benih kita tanam berapa? 4 benih. Sekarang saya kasih tahu, benih itu cuma 1-2 biji, kecil enggak? Kecil. Kecil sekali. Kelihatan enggak? Ada hasil enggak? Enggak ada hasil. Tapi kita punya hati mau growing, mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Pada waktu kita mau bertumbuh, itu yang dikatakan hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan itu bukan kalian udah punya rumah besar, mobil banyak. Pada waktu kita mau growing, pada waktu kita mau bertumbuh, kita hidup sudah berkemenangan. Tetapi, jangan kita pikir, pada waktu saya sudah cukup, saya sudah puas dengan apa yang saya sudah puas dengan apa yang saya punya. Saya udah gak perlu growing lagi. Udah gak perlu bertumbuh lagi. Disitulah iblis masuk. Sama seperti Daud ya. Daud pada waktu dia udah gak mau growing lagi, iblis masuk. Itu kejadian waktu orang Israel keluar dari Mesir di zaman perbudakan. Orang Israel dinubuatkan oleh Tuhan akan terjadi perbudakan 400 tahun. Dan waktu 400 tahun akhir terjadi 430 tahun. Mungkin ada orang ngomong kesalahan Musa atau bagaimana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti terjadi yang namanya melebihi nubuatan Tuhan 430 tahun. Ini adalah fase atau waktu orang Israel di dalam perbudakan. 1. Setelah itu Tuhan kirim Musa kepada orang Israel dan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi akhirnya orang Israel selalu menggerutu dan memberontak. Terjadilah yang namanya 40 tahun di gurun pasir. Dan ini adalah fase yang kedua. Dan fase yang ketiga adalah pada waktu setelah 40 tahun, setelah orang-orang yang menggerutu itu semuanya meninggal dan tidak masuk. Berikut juga Musa, Maryam juga, dan akhirnya Harun. Semuanya tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi hanya orang-orang yang saya nggak tahu. Kemarin saya cek, ternyata kayaknya semua orang yang keluar dari Mesir itu nggak masuk kecuali yang lahir di gurun pasir. Karena kenapa? Di waktu masuk ke dalam tanah Kanaan, semua harus disunat. Saya nggak tahu kalau misalnya karena gini, tradisinya orang Israel, walaupun dia di dalam perbudakan, semua orang Israel itu hari ke-7 pasti disunat. Kalau nggak 8-7 hari. Jadi orang Israel walaupun di Mesir semuanya disunat. Tetapi pada waktu dia masuk ke tanah Kanaan, mereka disunat lagi. Dan kalau saya melihat seperti ini, semua yang keluar dari Mesir, semua itu nggak masuk. Kecuali yang lahir di gurun pasir. Wow, kecuali Kaleb dan Yosua. Ngeri ya.
semua yang keluar dari Mesir, itu gak ada yang masuk satupun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Nanti coba mungkin apa saya salah atau bagaimana, karena kejadian disunat lagi. Kalau orang yang sudah disunat, masa disunat lagi? Lagi habis dong kali. Saya gak tahu. Karena dia gak ada bisa sunatnya apa? Sunatnya pakai batu. Batu gak tajam-tajam banget ya. Saya gak ngerti saat itu. Akhirnya waktu dia masuk ke tanah Kanaan, setelah dia melewati yang lebih parahnya lagi, harusnya sebelum melewati gurun, sebelum melewati laut, disunat dulu. Baru setelah sembuh, baru kita melewati laut, dan akhirnya kita bisa langsung bertempur melawan tanah Kanaan. Enggak. Yosua aneh-aneh aja. Dia buka dulu laut, dia masuk ke tanah Kanaan. Setelah tanah Kanaan, laut tertutup. Akhirnya dia harus berhadapan orang Kanaan di depan. Tuhan katakan sunat semuanya. Mungkin perempuan gak ada yang tahu kali ya. Kalau laki-laki disunat, itu gak bisa jalan. Sakitnya minta ampun. Benar-benar gak bisa. Jangan gak bisa jalan. Mau berperang apalagi jalannya mungkin juga gak bisa jalan. Benar-benar kalau saya lihat dulu orang disunat tuh, aduh ampun. Gerak sedikit aja tuh sakit sekali. Ini semua orang Israel disunat. Kalau musuh datang gimana urusannya? Tapi saat itu semua orang Israel yang laki-laki kelihatannya disunat semua. Nah, entah ada yang double atau gimana saya nggak tahu. Tetapi kalau saya ngelihat di situ mengerikan sekali. Ada yang semua orang yang keluar dari tanah dari Mesir semuanya nggak masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Dan itu pun yang masuk ini semua anak-anak ini karena janjinya Tuhan. Karena dikatakan bukan karena orang Israel baik, tapi karena janjiku kepada Abraham, ini anak-anak semua masuk. Itu fasenya. Yang ketiga akhirnya mereka menguasai di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, 3 hal seperti ini akan terjadi dalam hidup kita. Ini akan terjadi, pasti akan terjadi. Fase yang pertama adalah fase perbudakan. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita ada yang namanya perbudakan di sini. Kalau kita perbudakan, itu tidak ada pertolongan. Tidak ada damai sejahtera, kalau bisa dikatakan. Kita tidak bisa melihat Allah. Kalau firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Mata kita gelap. Saya dulu waktu sebelum ketemu Tuhan Yesus, mata saya benar-benar gelap sekali. Kita dalam melakukan segala sesuatu, yang ada adalah kekejaman, kejahatan. Kita nggak peduli dengan orang lain. Yang ada adalah hati kita keras dengan orang. Bagi orang dari Sumatera lebih tahu lagi ya kalau namanya keras. Saya waktu ketemu orang Sumatera, saya pikir orang Jakarta paling keras. Ternyata ada yang lebih keras lagi. Mungkin juga kalau orang Sumatera katakan saya yang paling keras. Belum pernah kalian ketemu orang Ambon. Orang Ambon katakan dia yang paling keras. Kalian belum ketemu sama orang Irian Jaya. Kalau orang Irian Jaya katakan saya yang paling keras. Kamu belum ketemu sama orang Afrika. Itu manusia. Begitu kerasnya. Jadi kenapa saya ngomong seperti begini keras-keras? Kemarin saya lagi nonton yang namanya di Afrika ada yang namanya penambangan diamond, berlian. Walah itu negara ampun. Maksudnya apa kok? Kan berlian kan keren pasti. Itu hancur-hancuran negara itu. Benar-benar manusia itu udah gak ada harganya. Asli. Orang Irian Jaya itu masih ada yang namanya persaudaraan ya. Walaupun satu kampung berantem sama satu kampung, orang Irian Jaya katanya bisa makan orang. Tapi sesama kampung, itu ada loyalitas luar biasa. Mereka bisa gabung kesukuannya. Di Afrika ada yang satu, dia penambangan diamond. Setiap orang hidup sendiri. Setiap orang hidup dalam ketakutan. Setiap orang gak tahu besok itu mau makan apa atau dibunuh atau gimana, kita gak tahu. Begitu keadaan di Afrika yang ada dia punya penambangan berlian ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Di dalam kita perbudakan, waktu sebelum kita mengenal Allah, hidup kita ini hancur-hancuran. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, dulu saya sebelum ketemu Tuhan, saya ini hidup happy, saya ini hidup punya damai sejahtera. Kalian gak bisa mengerti yang namanya Tuhan Yesus menebus kita. Kalian gak ngerti apa yang namanya keselamatan.
Tapi pada waktu kita mengerti bahwa dulu ini kita ini adalah hancur-hancuran dalam perbudakan. Dibudak bagaimana? Saya nggak tahu. Kalau saya ngalamin dulu itu benar-benar hidup saya jahat sekali. Benar-benar jahat. Jadi orang-orang yang di luar Tuhan, tendensi pikiran kita adalah membunuh, menghancurkan orang. Tetapi itu di dalam perbudakan. Kalau kalian itu menganggap bahwa hidup itu adalah hidup yang nyaman dan normal, kalian tidak bisa menerima Tuhan Yesus, tidak bisa menghargai Yesus seperti apa. Ini fase yang pertama di dalam perbudakan kita di Mesir. Tidak ada pengharapan, tidak ada yang namanya sesuatu hal yang baik, yang ada keputusasaan. Makanya orang mau bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena sudah stres minta ampun. Apalagi kalau orang sudah banyak hutang, putus cinta, ribut sama orang apa gimana, dia mau bunuh orang, setelah itu stres kejar-kejar polisi, akhirnya dia bunuh diri. Ini di dalam fase perbudakan. Kalau kita nggak bisa menghargai, atau kita nggak membenci fase ini, atau kita nggak merasakan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari sesuatu yang buruk menuju ke hal yang baik, kita tidak akan bisa berubah. Kenapa? Makanya di gurun pasir banyak sekali orang-orang yang belum berubah pikirannya. Yaitu apa? Di Mesir masih enak. Walaupun mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan, pikiran mereka masih di sana bahwa di Mesir lebih enak dibandingkan di gurun pasir. Apa yang terjadi? Orang-orang ini tidak menghargai sama sekali apa yang Tuhan sudah lakukan, membebaskan kita dari perbudakan. Dan pada waktu kita tidak mengerti perbudakan ini, tidak mengerti kesedihan ini, tidak mengerti keburukan yang terjadi di dalam perbudakan ini, kita di gurun pasir akhirnya akan mengalami dengan semua orang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Maksudnya apa tidak bisa masuk? Tidak bisa masuk. Saya kasih tahu kenapa orang-orang salah satunya. Dua ya. Yang pertama adalah orang-orang yang di gurun pasir merasa di Mesir, di zaman masa lalu mereka, sekarang hidup saya lebih buruk dibandingkan masa lalu saya. Orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam tempat yang Tuhan janjikan. Nggak bisa masuk. Makanya orang-orang nggak mendapatkan berkat yang sesungguhnya dari Tuhan, karena pesatu mereka merasa hidup mereka yang lama lebih baik daripada yang sekarang. Itu fase yang pertama, itu adalah kumpulan orang pertama. Kumpulan orang kedua adalah mereka tahu, mereka sudah dibebaskan, tetapi mereka puas dengan mujizat yang terjadi di gurun pasir ini. Ini hati-hati, saya pernah ngalamin juga, bahwa saya puas dengan mujizat. Kenapa orang seperti ini? Bukan kesalahan mereka semata-mata. Biasanya ajaran, biasanya lingkungan yang mengatakan bahwa hidup dalam mujizat Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan, hidup dalam urapan Tuhan. Banyak sekali orang-orang, saya dulu kenapa termasuk, saya nggak mau hidup berkemenangan. Saya nggak mau jadi orang yang punya banyak uang. Kenapa? Kalau saya punya banyak uang, saya akan menghujat Tuhan. Saya pernah waktu di Australia, saya katakan bahwa Tuhan, saya nggak mau jadi orang kaya. Takut saya menghujat Allah. Itu yang saya mau cuma hidup dari sehari-hari aja lah. Saya nggak ada pikiran untuk berlebih, saya cuma hanya mencukupi sendiri-sendiri aja. Apa yang terjadi? Saya senang dengan mujizat di gurun pasir ini. Sekali lagi, dan apa yang terjadi, saya pun di dalam berbicara kepada orang, di dalam kita bergaul dengan orang, saya hanya puas di dalam mujizat ini. Apa itu mujizat? Saya katakan mujizat itu tidak pernah yang namanya berlebih. Tidak pernah. Bagaimana dengan yang namanya, kalau misalnya dapat lotre itu mujizat atau berkat? Mendapat lotre, walaupun hadiah hanya 10 triliun, itu mujizat. Maksudnya apa kok dengan mujizat? Itu saya pasti berlebih dong. Kalau saya punya duit 10 triliun, pasti berlebih. Enggak. Kalian dalam waktu 5 tahun duit itu akan habis. Gak mungkin kok. Kalau saya dapat 10 triliun hari ini, sampai 7 turunan gak bakal habis. Enggak. Kalian 5 tahun habis. Kalau gak percaya, berdoa aja kepada Tuhan untuk minta 10 triliun tersebut. Tapi kalau saya sarankan, jangan berdoa seperti itu. Karena kenapa? Kalian akan menyesal sekali pada waktu dikabulkan.
Menyesal sekali. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang yang sudah menang lotre 10 triliun. Mereka akhirnya sekarang, seandainya saya nggak menang dulu, saya nggak lebih hancur sekarang. Itu dalam mujizat. Di dalam mujizat pernah sering sekali pada orang-orang yang disembuhkan setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mujizat tersebut finansialnya dari buruk menjadi baik karena mujizat. Dalam waktu berapa lama kemudian jatuh lagi. Contoh siapa? Saya dulu pernah jatuh, akhirnya Tuhan bikin mujizat, satu usaha bangkit, akhirnya jatuh lagi. Tapi puji Tuhan pada waktu jatuh lagi, saya ada punya hati di dalam Tuhan. Walaupun secara harta saya jatuh, tapi secara iman saya percaya janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya katakan, saya tidak akan kekurangan pakaian, saya tidak akan kekurangan makanan, saya tidak akan kekurangan tempat tinggal. Itu yang saya pegang, janji tersebut. Artinya kalau saya nggak pegang janji itu, kalian tidak akan melihat saya di sini. Walaupun saya sudah ditolong, naik, jatuh, jangan anggap Tuhan katakan orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Tergantung kalian. Tergantung kalian. Artinya Tuhan bernubuat seperti itu, tapi kalau kalian tidak percaya, tidak terjadi dalam hidup kalian. Nah, artinya yang dikatakan dengan mujizat, kita hidup dalam mujizat seperti orang Israel ini, belum tentu bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena kenapa? Di tanah Kanaan, Tuhan gak mau kita hidup dalam mujizat. Contohnya gimana? Kita berperang, maju dengan orang, tapi dengan iman. Contoh masalah seperti gimana kok? Kita lagi mau berperang, misalnya kita lagi ribut sama orang Malaysia. Di sini ada orang Malaysia ya. Anggap aja saya bukan sama orang Malaysia gimana. Saya coba contoh aja. Misalnya kita ribut dengan orang Malaysia, akhirnya saya katakan kita harus melawan orang Malaysia, kita harus berperang melawan Malaysia. Orang Malaysia dia punya pesawat terbang, punya tank, punya segala macam senjata, kita cuma dengan pakai iman. Kira-kira kita bisa menang gak? Bisa, kan kita punya iman. Kan kita punya iman. Di belakang kita ada Tuhan. Kita maju berperang, kita bawa pakai sendok. Masih minum babu runcing ya. Kita cuma pakai sendok. Kan kita iman kita luar biasa. Kita bisa menang gak? Gak bisa menang. Kenapa? Mungkin dulu saya pakai sendok melawan preman di Kalideres bisa menang. Tapi itu mujizat. Karena kenapa? Kita lagi awal-awal kita masih nggak ngerti dalam kita melawan. Artinya Tuhan bisa turunkan mujizat karena kita masih anak-anak. Tapi dengan berjalannya waktu, kita harus hidup di dalam yang namanya berkat. Blessing. Berkat atau blessing itu seperti apa? Berkat sama blessing itu adalah yang growing. Dengan ada yang namanya usaha dari kita. Ada dikatakan tanah itu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, kamu harus mengusahakan tanah tersebut. Apa itu dipengusahakan? Dengan ini. Dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan katakan kita berikan namanya kreativitas, strategi. Ini ada yang di tanah Kanaan. Artinya, dan ini pun orang Israel ada pernah waktu di zamannya Saul. Saya pernah kemarin cerita, mungkin kalian pernah ingat nggak? Waktu di zamannya Saul, orang Israel saking, bukan bebal atau gimana, saya nggak ngerti, saking tidak care dengan segala sesuatu, selama berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun, orang Israel nggak bisa ngasah pisau. Dia punya pedang, mungkin nggak bisa bikin pedang juga. Karena kalau nggak bisa ngasah, pasti nggak bisa bikin pedang. Bikin besi nggak bisa. Yang apa yang terjadi, waktu dia berperang sama orang Filistin, di zaman Saul, orang Israel nggak bisa ngasah pisau. Ngasah pedang, nggak bisa. Apa yang terjadi waktu dia ngasah pedang, dia pergi ke orang Filistin, mungkin nggak, kita lagi berperang sama orang. Kita berperang sama orang Malaysia, kita datang ke orang Malaysia, Pak, tolong dong asah pisau saya. Mungkin nggak? Gak mungkin, itu dilakukan orang Israel. Dilakukan orang Israel. Yang punya pedang saat itu cuma hanya Jonathan. Yang lain nggak ada pedang. Kalian kalau nanti baca, di Kisah Suci baca. Ini kejadian benar-benar saya nggak ngerti kenapa bisa terjadi.
Kita lagi berperang sama orang Filistin, orang Israel lagi berperang Filistin, dia nggak punya pedang. Dan yang lebih konyol lagi, dia beli pedang sama orang Filistin. Orang Filistin nggak mau jual dong. Dia kalau jual ke orang Israel, pasti dia akan bunuh saya. Dia makanya saat itu dia nggak mau jual pedang, dan dia nggak mau mengasah pisaunya, pedangnya dari orang Israel. Ini begitu ignorannya orang Israel, tidak hidup dalam berkat, hanya hidup di dalam mujizat. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan saat itu. Akhirnya Tuhan kirim Daud ya. Daud luar biasa. Dia punya strategi perang, dia luar biasa. Daud itu benar-benar jago sekali dalam berperang. Kenapa? Dia itu bukan hanya urapan. Dia bisa mengalahkan Goliat walaupun dengan kuasa Tuhan. Tapi Daud itu jago sekali di dalam karena dia nggak punya pedang nggak apa-apa, tapi dia pakai katapel ya. Dan dia pernah melawan beruang segala macam. Dia berlatih. Dan apa yang terjadi dulu waktu dia kabur dari Saul, yang dicari apa dulu? Pedang. Ada pedang nggak? Waktu dikabur ya, dikatakan ke Imam Imam Abimelek apa Eliezer, saya nggak tahu. Akhirnya cuma ada satu pedang yang gue lihat. Ya udah nggak apa-apa, saya ambil. Dia minta pedang, luar biasa. Dan dia pun meminta perbekalan saat itu, yaitu roti. Jadi di dalam tanah Kanaan ini, kalian harus naik tingkat. Kalian nggak bisa menerima cuman hanya pertolongan dari Tuhan. Atau misalnya, Tuhan tolongin saya ini, Tuhan tolongin saya, Tuhan akan tolongin. Bukan berarti Tuhan ngomong kita nggak, Tuhan akan tolong. Tetapi pertolongan Tuhan pada waktu kita punya masalah, cuman menyelesaikan masalah itu saja. Saat itu lagi. Cuman menyelesaikan saat itu saja. Untuk bisa masuk hidup di dalam berkemenangan, yang di dalam berkat, kita perlu namanya sistem. Apa itu sistem? Dulu saya pernah dengar ada beberapa, dia punya orang-orang katakan, kita nggak perlu sekolah lagi. Kenapa? Kita punya Tuhan. Tuhan akan memberikan saya hikmat luar biasa dan saya nggak perlu orang dunia. Salah total. Kenapa salah total? Yang tadi saya katakan. Orang Israel selama 140 tahun saya nggak tahu proses dari Yosua sampai ke Saul lebih dari 100 tahun ya. Karena dari hakim-hakim. Pertama kan Yosua aja umur berapa saya nggak tahu. Yosua masih 100 tahun ada Yosua apa saya nggak tahu. Setelah itu ada namanya hakim-hakim. Hakimnya nggak satu. Begitu banyak hakim. Akhirnya terjadilah hakim terakhir adalah Samuel. Dan berapa puluh tahun itu? Ada nggak 500 tahun? Mungkin ada kali ya? Lebih kali ya, lebih 500 tahun. Dalam 500 tahun, orang Israel nggak bisa bikin pedang. Dan yang tadinya anggur, yang satu biji anggur, gedenya sebesar buah kelapa, sekarang habis. Habis total sampai orang Israel nggak bisa makan. Bukan tanahnya nggak subur. Kalau dikatakan mungkin tanahnya nggak subur kok. Orang Israel yang sekarang, dia berangkat ke Israel tahun 1946, itu tanah gurun pasir. Nggak ada air. Dan orang Israel harus beli itu tanah itu sekarang. Waktu itu ya, tahun 19 dia mesti beli. Dulu dikasih gratis sama Tuhan, sekarang dia mesti beli. Sampai hari ini dia mesti beli terus, sampai hari ini. Yang dulunya gurun pasir, kalau ada yang pernah dengar cerita yang dia pindah ke Israel, gede-gede kok sekarang, tomat gede-gede, terongnya gede-gede, ketimun gede-gede. Saya sih belum pernah saya dengar. Kenapa? Bukan hanya berkat Tuhan saja, sistem. Orang Israel dia punya tiga moto bagi dia. Yang pertama adalah security, keamanan. Dia harus mempunyai keamanan yang bagus, luar biasa. Nggak bisa enggak. Dari awal dia masuk, dia langsung pikir soal security. Makanya hari ini tentara yang paling hebat di dunia, Israel. Kedua, ada apa yang dilakukan? Air. Dia bukan punya duit yang banyak, tapi air. Kenapa air? Dulu ada gurun pasir. Gurun pasir ini cuma bisa diselesaikan dengan apa? Air. Dia ciptakan gimana caranya. Nggak mungkin bisa mengairi sebegitu besar. Orang mah kalau kita air itu dari hujan kita tampung. Orang Israel berpikir gimana cara menciptakan air. Ada apa yang terjadi? Dia bisa penghasil air terbesar di dunia ini. Air laut,
dirubah menjadi, dia teknologi dia yang pertama kali merubah air laut dengan cost ya, dengan kalau semua orang merubah air laut ke air laut semua juga bisa, tapi dengan cost yang terkecil, yang ekonomis orang Israel. Dan apa yang terjadi, semua dia bisa bikin perikanan di tengah gurun. Itu ada gurun, sekarang hari ini, gurun bener-bener gurun, dia buat perikanan di tengah situ. Teknologinya orang Israel. Saya juga waktu itu mau niru, saya mau bikin peternakan udang laut sama kerapu di Bandung, di gunung. Kok bisa kok ikan laut dengan teknologinya orang Israel ini? Kalau dia bisa bikin perikanan di tengah gurun, masa di gunung nggak bisa yang penuh banyak air? Nah, kenapa di Bandung itu waktu itu peminatnya, demandnya udang laut sama ikan kerapu tinggi sekali. Dulu ya, waktu dia punya tekstilnya masih banyak. Sekarang lagi down semua tekstil saya nggak melirik lagi. Tetapi kenapa saya ngomong seperti itu? Inovasi. Yang ketiga saya katakan, orang Israel, kekuatan yang ketiga orang Israel adalah inovasi. Pertama security, kedua air, ketiga inovasi. Segala sesuatu dia buat dengan inovasi. Inovasi asal dari mana? Dari sini. Inovasi datangnya dari sini. Kenapa datangnya dari pikiran manusia? Karena Tuhan yang katakan, apa saja yang manusia direncanakan, tidak ada yang tidak berhasil. Karena satu-satunya makhluk di dunia ini yang mempunyai kapasitas seperti itu cuma manusia. Orang Israel mengambil. Dan dia percaya. Inovasi dengan inovasi terus menerus. Dan apa yang terjadi dengan 3 hal itu, Israel yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu. Nah, untuk menjadi yang dikatakan yang sekarang ini blessing atau berkat, harus by system. Karena apa sih kok maksudnya by system? Kita harus belajar sama orang dunia. Apa itu orang dunia? Kalau kita anak-anak Tuhan nggak mau belajar sama orang dunia, sama seperti orang Israel dulu selama mungkin 500 tahun nggak bisa buat pedang. Nggak bisa buat pedang, itu yang terjadi. Mereka bergantung sama orang Filistin, apa yang terjadi? Teknologinya Filistin, buah-buah yang segitu besar semua. Tuhan bukan kita untuk kita nggak boleh bergaul sama orang Filistin. Tuhan katakan bahwa jangan kamu bersekutu dengan orang Filistin, jangan kawin-mengawin. Tetapi teknologinya, sekarang salah satu negara yang paling luar biasa, salah satu yang sampai hari ini belum ada yang orang bisa mengalahkan adalah Romawi. Yang teknologi yang nomor 1 adalah Yunani. Sampai hari ini segala pemikiran orang Yunani dikembangkan. 2000 tahun yang lalu, mungkin 2500 tahun yang lalu, masih dikembangkan sampai hari ini. Kalian menikmati namanya demokrasi, seluruh dunia demokrasi, asalnya dari Yunani. 2500 tahun yang lalu. Teknologi pemikiran, tata pemikiran, satu pemikiran masih dipakai selama 2500 tahun sampai hari ini. Demokrasi. Semua perusahaan-perusahaan besar masih mengulik teknologinya 2500 tahun yang lalu. Satu pengetahuan yang begitu luar biasa akhirnya dimanfaatkan oleh Romawi. Siapa ini Romawi? Romawi adalah kerajaan setelah Yunani. Kenapa dia punya Romawi ini jago? Romawi ini adalah negara barbar saat itu. Bangsa barbar. Apa itu bangsa barbar? Bangsa yang, kalian pernah lihat ada yang namanya di Irian Jaya? Suku Asmat? Itu bangsa Romawi. Itu bangsa Romawi seperti itu. Hah, segitunya kok? Iya. Asalnya seperti itu, bangsa barbar. Tetapi rajanya, pemimpinnya melihat teknologinya Yunani bagus sekali. Cara berperang, cara mengatur peperangan, cara dia punya organisasi diambil semua sama orang Romawi, dikembangkan. Inovasi. Dan diaplikasikan ke semua dia punya masyarakatnya. Apa yang terjadi? Dia bisa mengalahkan Yunani. Dan akhirnya bukan hanya mengalahkan, dia menguasai seluruh dunia saat itu. Asal dari mana? Barbar. Dia mengambil teknologi Yunani, dia terapkan, bisa mengalahkan Yunani. Wow, sesimpel itu. Itu yang dikatakan hidup di dalam
blessing. Kalau kalian hanya hidup blessing, hanya inovasi sendiri, cara berpikir sendiri, mikir sendiri, latihan sendiri, resiko sendiri, mungkin bisa, tapi butuh waktu 2000 tahun. Mungkin kalian sudah mati, apa yang terjadi, anak cucu kita punya pemikiran sama dengan kita, cucu kita sama, cicit kita, mungkin nggak kesampaian. Tapi kalau kita mengambil teknologi Yunani, kita terapkan, merasa melihat Alexander Agung, orang Solo itu, bisa menguasai seluruh dunia dalam 12 tahun. Kemarin saya waktu itu bertanya sama Tuhan, gimana caranya? Tuhan jelaskan, itu. Simpel itu, 12 tahun menguasai. Nggak mungkin kok, jangan cuma 12 tahun. Kalian boleh tahu. Kalian tahu dulu untuk mencapai orang yang terkaya di dunia, dulu itu butuh, waktu zamannya 1600, itu butuh dari engkong ke anak, ke cucu, ke cicit, baru akumulasi harta, baru menjadi orang yang paling kaya. Percaya ya, dulu ya. Kalau engkong kita kaya, bapak kita kaya, anaknya kaya, cicitnya kaya, seluruh diterapkan dulu, akhirnya jadi orang yang paling kaya. 4 generasi akhirnya menjadi orang kaya yang seluruh dunia. Akumulasi mungkin 4 jadi 400 tahun. Pernah dengar ada sekarang di sini financial yang terkaya, keluarga siapa ya? Rothschild ya. Kenapa dia paling kaya? Karena dari generasi ke generasi ya, luar biasa. Rothschild ini dia sudah terpecah kemana-mana, kita nggak bisa hitung, tapi kita juga nggak bisa jelas. Akhir terjadi yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett dari tahun 40, dia tahun 50 lah, dia berusaha, bekerja, sampai akhirnya sekarang menjadi orang yang paling kaya, tanda petik kaya, dengan bekerja dengan puluhan tahun. Mungkin 60 tahun atau 50 saya nggak tahu. Luar biasa ya, keren sekali ya, yang tadinya generasi ke generasi orang kaya, Warren Buffett membuktikan dalam waktu 50 tahun menjadi orang paling kaya. It's nothing. Facebook, dalam waktu berapa lama? Hanya 10 tahun, 12 tahun. Yang bisa dikatakan mungkin 20 tahun setengahnya ya. Yang dikatakan, wow, buset, cepat sekali ya. Teknologi, inovasi. Kalau kita sudah bisa dikatakan bahwa 20 tahun sudah yang paling keren, tahu nggak yang paling keren apa? Bitcoin. Hanya dalam waktu 5-6 tahun, dia punya harga Bitcoin ini sudah melebihi Google. Google yang begitu luar biasa gede, Bitcoin hanya sebentar dong bisa jadi gede. Artinya pemikiran kita harus growing terus menerus. Ini semua diperuntukkan oleh siapa? Untuk siapa? Bukan buat dunia. Finansial yang bagus. Warren Buffett dia jago di dalam saham, terus Facebook itu diperuntukkan buat anak-anak Tuhan, bukan orang dunia. Tapi kita menonton. Biarlah orang-orang Filistin yang ambil semua, kita di ujung, di luar aja. Apa yang terjadi? Karena kenapa? Kita nggak diajarkan by system untuk belajar. Kenapa? Karena kita jangan deket-deket orang dunia. Kalau kita deket-deket orang dunia, nanti kita tertular sama orang dunia. Pernah dengar yang namanya, ada grup namanya Amis, grup Amis ya. Amis itu bukan Bu Amis. Ada, saya nggak ngerti bahasa, terus tulisannya AMISH. Amish Group di Amerika. Dia sampai hari ini, dia nggak mau naik mobil. Maunya naik kuda aja. Amish Group. Gak pernah dengar ya? Di sini orang Banten. Orang Banten mungkin pernah dengar ya. Orang Banten saat ini kalau yang orang beralaman, dia nggak mau naik bus kemana-mana, jalan kaki. Masa sih kok, baru dengar saya. Kalian kalau ketemu orang Banten, yang di pedalaman sekali, yang benar-benar pakai baju putih, dia dari Banten ke Jakarta misalnya, Pak, datang Pak ke Jakarta, mau ketemu. Oke, ya sudah, saya nanti ke Jakarta. Dia jalan kaki dari Banten ke sini. Kenapa? Dia nggak mau naik mobil. Nggak mau. Naik mobil, itu dosa, haram. Saya nggak mau naik mobil. Saya nggak mau pakai teknologi seperti ini. Kalau kalian berpikir seperti itu, saya pernah seperti itu. Saya nggak mau pegang-pegang seperti ini. Nanti saya berdosa. Apa yang terjadi? Kalau kita kata, kok bodoh sekali, nggak mau naik mobil ke Jakarta, habis waktu. Nggak, saya mendingan jalan kaki. Bukan takut kecelakaan, dia nggak mau.
Jalan kaki. Sampai hari ini. Begitu pula ada tadi grup Amish. Dia kemana-mana naik kuda. Di Amerika loh. Di Amerika. Dia nggak ada televisi, nggak ada microwave, nggak ada traktor, nyangkul pakai tangan, nyangkul pakai yang pakai lembu, dia nggak mau pakai traktor, dia nggak mau pakai teknologi, nggak ada listrik. Sampai hari ini nggak ada listrik. Bukan pemerintah yang nggak mau, dia nggak mau pakai listrik. Terkadang Tuhan kasih memperlihatkan seperti itu tujuannya untuk mempermalukan kita. Bahwa kamu harus masuk ke dalam teknologi ini. Ke dalam yang namanya merebut. Kalau kita ayat katakan kamu harus berkuasa di dunia ini. Kita harus merebut. Semua yang di dunia ini adalah miliknya Tuhan. Semua. Dan semua diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan hanya memberikan kepada orang-orang yang bisa memanage, yang bisa menjadi seorang manajer. Kalau kita bukan seorang manajer, Tuhan akan berikan kepada orang Filistin. Kenapa Facebook ini bukan kita yang ambil? Tuhan berikan kepada orang Filistin. Kenapa tanah Kanaan tidak diberikan kepada keturunan Yusuf setelah berapa lama? Karena orang Filistin tahu cara memanage, tahu cara mengusahakan. Kenapa? Buset, anggur segede gini. Maksudnya apa nggak mungkin? Ya bagi saya nggak pernah lihat. Tapi masa pakai anggur cuma setangkal begini 2 orang gandeng-gandeng yang bodoh orang Israel apa saya nggak ngerti. Orang Israel itu bukan orang begini ya. Dia pakai 2 orang. Pernah lihat ada babi nggak? Kalau di hutan kan nggak mungkin sendiri. Kalau babi segede sejengkal kurang kerjaan kali ya kalau dipanggil 2 orang ya. Orang Israel waktu keluar dari tanah Kanaan setelah menyelidiki dia manggul 1 tangkai buah anggur. Kalau kalian melihat anggur, kalau ke pasar, tik segitu tuh. Dengan tangan begini. Tetapi orang Israel satu nggak kuat sama sekali. Dia mesti pakai panggul dengan 2 orang. Begitu luar biasanya tanah Kanaan. Dia lihat orang Filistin begitu luar biasanya memanage tanah tersebut. Tapi orang Israel masuk, apa yang terjadi? Hancur. Jangan kita pada waktu Tuhan berkatin, setelah Tuhan ambil dari Mesir, setelah Tuhan bebaskan kita, setelah Tuhan berkati kita dengan luar biasa, Tuhan mati buat kita, sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu, kita hidup di dalam mujizat Allah. Di sini. Kenapa? Cukup dengan mana aja makan setiap hari. Saya pernah cerita, kalau saya dengan pengetahuan yang sekarang saya punya, saya hidup di gurun pasir, walaupun Tuhan katakan, mana ini gak boleh disimpan. Kamu ngambil secukupnya saja. Make sense ya? Karena firman Tuhan katakan, mana ini gak boleh disimpan. Kalau disimpan nanti dia berulat. Kamu cukup buat saya. Kamu ambil buat cukup buat diri kamu sendiri. Tapi Tuhan gak pernah ngomong, ini gak boleh dimakan sama lembu. Ini gak boleh dimakan sama kambing. Ini gak boleh dimakan sama ayam. Gak ada kan? Ada nggak tertulis? Ini mana cuman boleh dimakan sama manusia. Ada nggak tertulis? Nggak ada. Tuhan katakan bahwa ini mana nggak boleh disimpan. Harus makan hari itu juga. Oh ya sudah, saya akan ambil 1 truk, bukan 1 truk, saya nggak kuat lah. Pagi-pagi, orang lain bangun jam 6 pagi untuk mengambil sepiring mana, saya akan bangun jam 4 atau jam 3 pagi. Saya tungguin, saya akan ngambil sebanyak-banyaknya. Buat apa? Kan gak boleh kok. Tuhan gak ngomong gak boleh sebanyak-banyaknya. Tuhan ngomong gak boleh disimpan. Saya akan ngambil sebanyak-banyaknya. Buat apa kok? Buat kasih makan ayam. Buat kasih makan kambing. Buat kasih makan lembu. Kenapa? Peternakan gratis, pakannya gratis. Tuhan gak pernah ngomong, itu gak boleh dimakan buat babi, buat kambing, buat ayam. Saya akan ambil sebanyak-banyaknya buat kasih makan ayam. Sekarang zaman peternakan, itu yang paling sulit adalah pakannya, bukan ayamnya. Kalian pernah ada ternak ayam nggak? Saya pernah dulu mau ternak ayam. Itu yang paling sulit bukan ayamnya. Ayamnya murah, kandangnya murah. Yang paling mahal pakannya. Bener ya? Kasih makan terus. Ayam itu nggak berhenti loh makan terus. Saya ngambil pagi-pagi. Kalau saya nggak cukup, buat saya panggil istri saya. Bangun pagi-pagi. Orang-orang bangun jam 7 malam,
7 pagi, kita jam 4 pagi kita bangun. Kenapa? Kita mau ambil mana tersebut. Tapi Tuhan gak boleh. Enggak, Tuhan gak pernah bilang gak boleh. Tuhan hanya bilang bahwa gak boleh disimpan. Saya kan kasih makan habis ke ayam-ayam semua. Apa yang terjadi? Ayam-ayam itu, saya mungkin bisa menjadi orang yang lebih kaya daripada Abraham. Kenapa? Abraham mau cari rumput segala macam, dia mesti cari jauh-jauh. Saya gak perlu cari-cari, di depan rumah saya sudah ada rumputnya. Saya kasih. Masa lembu kalau dikasih, lembu itu makanannya rumput? Enggak. Siapa di sini pernah tahu? Lembu itu dikasih dedek ya, kasih dedek segala macam. Lembu bisa dikasih makan roti, dia mau makan. Kalaupun misalnya dia punya lembu nggak bisa, saya pelihara babi aja. Babi makan kan? Bisa nggak boleh. Babi nggak boleh. Babi nggak boleh karena babi itu haram. Saya akan pelihara mungkin ayam, karena nggak tertulis ya bahwa ayam itu gimana. Nah, saya mungkin bisa piara yang lain lagi. Apa itu piara? Yang binatang yang memakan daging. Tahu dari mana? Sore hari ada burung. Sore hari ada burung. Kenapa? Pagi ada mana, sore ada burung, benar ya? Saya bisa ambil burung sebanyak-banyaknya buat kasih makan ternak saya. Artinya, kenapa saya ngomong seperti gini? Kreativitas. Walaupun ini dalam mujizat, bukan berarti kita nggak bisa memanfaatkan mujizat tersebut. Manfaatkan semua yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita mengotak-ngotakan. Pertama, yang tadi security, yang orang Israel. Kedua adalah air. Yang ketiga adalah yang inovasi. Harus kalian punya untuk bisa masuk ke tanah Kanan ini. Kalau kalian datang kepada Tuhan dan belajar sama Tuhan, cuman mau minta berkat, cuman mau ditolong, yes bisa. Di gurun pasir Tuhan akan tolong terus menerus. Tetapi pertolongan Tuhan terbatas. Karena kenapa saya katakan terbatas? Karena Tuhan kita nggak mau hidup dalam mujizat. Setiap hari bertolong sama Tuhan. Saya pernah ngomong sahabatnya begini. Tuhan mau sekali kita dalam memberkati orang lain. Di dalam perkataan kita, di dalam hidup kita, di dalam keuangan kita, Tuhan mau sekali. Tetapi kita nggak bisa cuma menerima berkat dari Tuhan dan kita salurkan kepada orang tanpa kita olah. Kenapa saya bilang tanpa kita olah? Cara kerja Tuhan itu bukan kita ambil, masuk, terus kita berikan. Kita ambil dari Tuhan satu, kita lempar orang satu. Dulu saya berpikir seperti itu. Dapat dari Tuhan satu, saya kasih orang satu. Allah kita nggak bekerja seperti itu. Kenapa saya bilang gak seperti itu? Cara kerja Tuhan selalu melewati tangan kita terjadi yang namanya multiplikasi. Ingat kejadian bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 2.000 orang, 5.000 orang? Saya dulu berpikir Tuhan kita mengambil dapat berkat dari Tuhan, dapat dan diberikan. Tuhan pecah-pecahkan roti tersebut, ngambil satu bakul, kasihin ke orang. Tuhan bertangan habis bakul. Saya dulu berpikir seperti itu. Kalau kita kerjakan seperti itu 2.000 orang, 5.000 orang. Waktu dikerjakan sama 12 atau 100 murid-murid Tuhan Yesus, nggak bakalan keburu. Mereka, dokter dikasih makan, Mas, kurang. Saya perlu lagi rotinya. Bentar ya, saya ambil lagi. Mas, kurang ikannya. Balik lagi. Cuma 100 orang aja mungkin nggak bisa satu malaman ya. Bolak-balik. Tapi dengan 2.000 orang, 5.000 orang, Tuhan Yesus bisa memberi makan mereka sampai kenyang semuanya. Kenyang. Dari mana asalnya? Bukan dari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus kasih satu. Waktu murid-muridnya bawa, ketemu dengan orang, dia termultiplikasi di dalam tangannya mereka. Kenapa saya bilang begitu? Itu jadi cepat. Tuhan Yesus ngambil kasih, Tuhan pecah-pecahkan roti tersebut ke dalam 12 bakul, 12 murid kali ya. Ya enggak ada kali 12 bakul, Tuhan Yesus akan pecahkan cuma begitu doang. Enggak, dia kasih ke 12 murid-muridnya, dia pakai bakul dong, dia ngomong pakai tangan, dia punya pakai bakul. Waktu dia di tangannya murid-muridnya, Tuhan ngasih satu potong, murid-muridnya bingung, kok cuma satu potong Tuhan? Tuhan katakan percaya, antarkan. Tapi cuma satu potong Tuhan, antarkan. Dan apa yang terjadi? Muridnya percaya, diantarkan, dia berjalan. Waktu dia berjalan, terjadi multiplikasi. Di dalam bakul tersebut, naik. Tapi nggak berubah, nggak. Kok naik?
Waktu dikasih ke orang-orang, cuma 3 orang. Tapi kalau cuma 1 bakul, cuma 10 orang, nggak cukup dong. Waktu dikasih, naik lagi. Dikasih, naik lagi. Apa yang terjadi? Itu bermultiplikasi bukan di tangan orang-orang Israel, tapi di tangan-tangan anak-anaknya, murid-murid Tuhan. Kalau terjadi multiplikasi di tangan anak-anak Tuhan, seperti di orang-orang Israel, cara kerja Tuhan, punya iman atau nggak punya iman akan terjadi. Murid-muridnya punya iman, makanya dia berjalan. Waktu dia berjalan, terjadi multiplikasi di situ. Jadi multiplikasi ini nggak terjadi dalam setiap orang. Dulu saya pikir setiap orang, enggak. Kepada orang-orang yang percaya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Dia melayani orang-orang. Tapi pada waktu dia melayani, multiplikasi terjadi. Waktu Tuhan kasih 1, di tangan dia, murid-muridnya berlipat menjadi 10, menjadi 20. Itu yang dikatakan menjadi saluran berkat. Dulu saya berpikir saluran berkat adalah dapat dari Tuhan 1, lempar 1. Dapat 1, lempar 1. Itu mah Tuhan yang bekerja, bukan kita. Pada waktu Tuhan bekerja lewat kita, dia berikan kepada kita 1. Tuhan tanya, apa yang sudah kamu kerjakan dengan tersebut? Tuhan ngasih cuma 1, enggak. Apa yang sudah kamu multiplikasikan? Makanya orang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, Tuhan tanya, apa yang sudah kamu multiplikasikan? Kita sudah pernah cerita yang 10%, 90%, udah pernah cerita belum? 10-90%. Di zamannya yang di sini, yang dikatakan di tanah Kanaan, itu akan terjadi multiplikasi di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita sesuatu, dan di jalan. Itu yang problemnya. Tuhan kasih sepotong saat itu ke murid-muridnya, tak, jalan. Tuhan sudah datang, jalan. Murid-muridnya yang bingung berangkat. Kamu kasih makan. Kamu kasih makan. Tapi Tuhan katakan, pergilah. Aku sudah memberikan kamu 1 potong, terjadi multiplikasi karena muridnya percaya. Dia berjalan. Sama dengan kita, pada waktu Tuhan berikan kepada kita sesuatu, Tuhan berharap itu multiplikasi. Bukan kita balik lagi kepada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan belum berikan. Tuhan sudah berikan. Yang tadi saya katakan, orang Israel, dia sudah belajar dari dulu. Bagaimana cara memulai sekarang kita dengan berkat tersebut? Tuhan berikan kita inovasi pikiran. Tapi kita bukan dengan caranya berdoa sama Tuhan. Kita mau belajar. Misalnya ada orang kayak sekarang misalnya, saya sekarang lagi suka sekali uprak-aprik mobil. Kalau saya harus bongkar sendiri itu mobil, pakai pengalaman saya sendiri, pakai pengetahuan sendiri, itu hancur itu mobil. Kenapa? Mungkin kalau misal sepeda saya bongkar, kalau saya nggak mengerti pun hancur juga sepeda. Puji Tuhan hari ini banyak sekali dari YouTube dikasih tahu cara bongkarnya seperti apa. Dan apa yang terjadi, saya suka banget nonton tersebut. Pada waktu saya melihat orang lain membongkar mobil tersebut, saya memakai pengalaman dia, resikonya dia, kehidupan dia, waktu dia, untuk saya miliki dan saya multiplikasikan. Saya mau belajar sama orang dunia. Dan apa yang terjadi? Saya mau, kemarin kita ada bongkar sedikit ya. Ada seorang kata, kok bisa? Lihat YouTube. Dikasih tahu YouTube sudah ada semuanya. Dan saya sudah beli alat-alat sekarang, saya mau ganti oli sendiri. Kenapa gue ganti oli? Saya mau belajar. Ada kaki-kaki, saya ada satu mobil tersebut, dia punya shock breaker lagi rusak atau bukan shock breaker, kaki-kakinya bunyi. Saya nggak usah ke bengkel. Tapi kok ini kan habis waktu? Enggak, saya buat refreshing saya juga. Saya belajar untuk refreshing. Saya nggak usah berpikir. Dan apa yang terjadi? Saya ambil ilmunya orang dunia untuk saya kembangkan sendiri. Artinya saya nggak belajar mobil yang bukan mobil murah maksudnya. Saya nggak belajar sesuatu hal yang sering kata. Kenapa saya mau belajar seperti ini? Karena kalau saya ke bengkel yang dealer yang resminya itu mahal sekali. Daripada saya kasih bayar ongkos, saya kasih satu sedikit. Saya kemarin ngecek, Pak, tolong dong cek nomor mesinnya berapa, nomor rangkanya. Cuman ngecek doang, gesek-gesek begini. Saya dicas berapa? 450.000.
Cuman gesek. Dan ini laki-laki ada tuh. Masa cuman gesek begitu kok? 450.000? Yes. Saya dicas begitu. Dan saya nggak nyangka. Karena saya suruh dulu pas itu tagihan datang. Pas datang, apa ini 450.000? Iya, ongkos gesek kok. Makanya saya beli alat sendiri dengan uang 450.000, saya bisa beli alat sendiri kan? Buat apa segala macam. Kenapa saya mau? Karena saya bisa multiplikasikan nanti. Saya bisa mengerti. Kalau saya mengerti dia punya teknologi yang tinggi ini, untuk yang lebih rendah bagaimana, saya bisa lebih mengerti. Dan apa yang terjadi? Saya nggak takut. Saya nggak takut untuk menghadapi teknologi seperti itu. Saya mau pelajarin. Nah, sama juga sekarang. Tuhan katakan, kamu harus multiplikasi di dalam tanah Kanaan ini. Segala teknologi pemikiran yang ada di tanah Kanaan, kamu harus ambil. Bukan hanya tanahnya aja. Karena tanahnya kalau tidak bisa di-manage dengan benar, apa yang terjadi? Hancur. Orang Israel berpikir, tanah Kanaan ini tanahnya doang. Enggak. Tuhan enggak ngomong bahwa teknologi enggak boleh. Tuhan jangan engkau menyembah Allahnya. Tapi Tuhan enggak ngomong bagaimana caranya mengembangkan kambing bisa menjadi lebih banyak lagi. Kalau saya mau ngomong sesuatu, sorry ya, sekarang saya ada satu ide buat kalian. Orang India, kemarin saya lihat ini, dia punya India ini benar-benar luar biasa. India itu 1,2 miliar penduduknya, dan kalau ngelihat dari televisi bagaimana, India ini negara miskin banget. Kenapa? Yang ngemis tuh, aduh banyak banget. Kalian pernah nonton film India? Kayaknya kumuh banget ya. Mau gak kalian tinggal di India? Pak Andomek pernah tinggal di India. Sebentar dia bilang, enggak lah. Gue gak mau tinggal di India. Karena begitu kacau. Di India, kalau bisa dikatakan, di sini kalau kalian naik mobil, banyak yang naik mobil keluar, pusing kalian di mobil. Siang hari, Jakarta. Kalian bilang, aduh udah janganlah kok. Kita pergi ke Sudirman. Ntar balik lagi. Pasti kamu, kok ngapain? Enggak, kita mau jalan-jalan ke Sudirman, siang hari balik lagi. Jangan kok macet. Ampun, kalian aja sudah bisa katakan, aduh jangan ke sana. Itu ke Sudirman, ke sini, itu masih tertib. Orang naik mobil masih tertib. Kenapa? Masih kadang-kadang naik mobil pakai jalurnya ya. Di India, kalau ada tanah yang kosong, itu jadi jalan. Pokoknya kalau ada ruang yang gak ada mobil, itu jadi jalan semua. Ngerti gak maksud seperti apa? Itu gak ada aturannya sama sekali. Kalau kalian lihat di YouTube, orang India naik mobil, itu gak ada aturannya. Aturan cuma satu, klakson kalian harus bunyi. Jadi kalau kalian datang jalan dari Muara Karang ke Sudirman, itu klakson jalan terus. Itu aja yang diperlukan. Kenapa? Karena orang gak ada aturannya. Kalau saya melihat negara India itu begitu barbar, kemarin saya lihat, ada teknologi yang dikembangkan oleh India luar biasa. Kenapa? India itu kekurangan air. Negara keringnya. Dia sekarang menghasilkan susu paling banyak di dunia. Hah? Susu kok? Susu itu sapi. Sapi itu paling sulit piaranya. Kalau ada sapi, kalian sudah ngerti kalau piara sapi. Ada yang tahu piara sapi. Dari semua binatang, kambing, ayam, paling sulit, sapi yang paling sulit. Dulu Pak Harto punya mimpi luar biasa, kita menjadi penghasil, kita mau mandiri di dalam susu. Makanya dia import sapi dari Australia gede-gede, sampai di sini kurus semua. Kenapa menciut semuanya? Itu benar, ini fakta. Di Australia kan gede-gede sapinya, sampai sini menciut semua. Nggak ngerti kasih makannya gimana segala macam. Mereka pikir, kuncinya ada di sapi. Bukan di sapi kuncinya. Orang India nggak ada air, nggak ada rumput. Memang kalau ngelihat kalian di India itu sapi-sapinya kurus-kurus ya. Mereka orang India nggak makan sapi. Tetapi di India di dalam agamanya tidak melarang orang memelihara sapi ngambil susunya. Dan apa yang terjadi? Dia bisa piara sapi tersebut dengan satu teknologi. Sapinya 10 ekor. 10 ekor atau 3? 10 ekor ya? 10 ekor, saya nggak ngerti apakah sapi itu, pasti sapi semua. Semua sapi keluar susu apa gimana? Apa cuma wanita doang? Apa cuma sapi yang perempuan yang keluar susu? Perempuannya doang kali ya? Nggak mungkin laki-laki cowok keluar susu ya? Saya nggak tahu soalnya.
Kita ngomong yang persapian. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini buat inovasi kalian. Apa yang terjadi? Kalau kalian punya sapi 10, sekarang saya tanya kepada kalian, di Indonesia aja. Kalau kalian mau piara sapi 10, mau nggak? Pusing kok, kasih makannya gimana? Sapi itu makannya luar biasa. Karena sapi itu besar. Kalau kambing aja sulit kasih makannya, sapi lebih sulit lagi. Kenapa orang nggak mau piara sapi? Bukan karena dia mahal, makannya sulit sekali. Banyak, saya mesti ngambil di mana rumputnya. Orang India bisa piara sapi 10, dia bikin tempat makannya. Tempat buat makan sapinya, cuma segede ini. Maksudnya apa kok segini? Tempat makannya, rumputnya. Mana bisa kok ruangan segini kasih makan 10 sapi. Rumput lagi, rumputnya tumbuh sendiri. Hah? Masa sih kok? Dengan ruang seperti begini, bikin rumputnya bisa makan 10 sapi terus menerus. Nggak mungkin lah, pasti habis dijinjak-injaknya. Tahu nggak gimana teknologinya sekarang dibuat? Dia bikin teknologinya itu dari jagung, dari wheat mungkin gandum kali ya, saya nggak tahu. Itu dia bikin yang namanya rumput. Pernah kalian pergi ke supermarket, ke mall, ada yang rumput, yang banyak banget gitu, kasih bisa jualan jus rumput ya. Kalian pernah pergi ke mall nggak? Ada yang namanya jualan jus rumput. Nggak pernah lihat ya? Pernah lihat kan? Makanya sering-sering ke mall. Kalau ke mall jangan lihat baju, lihat yang aneh-aneh. Saya waktu ke mall ada jualan rumput. Ini ngapain dia jualan rumput di mall ya? Apa laku? Dia jualan rumput di mall. Jadi dia rumput itu namanya, rumputnya itu digunting nanti dibuat jus sama dia, tapi dia tumbuh sendiri. Jadi dia gimana cara numbuhinnya? Dia bijinya ditumpukin. Kalau kita kan aja bijinya satu buat tanam. Dia ditumpukin dalam satu tray, dalam satu kotak, penuh segini, mungkin segini kali, 1 senti lah, 1 senti dia benih-benihnya banyak sekali tertutup, dikasih air, dibikin endap, air tumbuh semua tuh. Waktu dia tumbuh semua, dalam waktu 7 hari, dia langsung rumputnya tumbuh sejengkal. Waktu rumput tumbuh sejengkal, itu bukan cuma satu, rumput semua. Dan bukan hanya rumput, akar-akarnya bisa dimakan, dan itu tanpa tanah, cuma dengan air aja. Tanpa tanah, karena kalau tanaman yang gede, dalam waktu 7 hari, dari benih keluar, itu semua bisa dimakan. Makanya tadi dia bilang tuh, daun di jus, itu harusnya kalau udah gede sekali nggak bisa dimakan sama manusia, tapi karena masih kecil bisa dimakan sampai ke akar-akarnya bisa dimakan. Apa yang terjadi dia buat dalam segala gini? Dia bikin susun 4 susun apa 5 susun? 4 susun, 5 susun, hanya cuman ukuran segini, itu bisa kasih makan 10 sapi. Tapi kan kok mesti beli biji-bijinya? Jauh lebih murah dibandingkan saya harus sewa tanah kasih makan sapi itu. Dan walaupun terjadi kemarau panjang, nggak pusing. Karena dia, kalau rumput, kalian pernah lihat lapangan golf? Itu menghabiskan air paling banyak. Makanya pemerintah sebenarnya nggak mengizinkan untuk buka lapangan golf. Lapangan golf itu tumbuh, bukannya tumbuh begitu saja, disiram. Setiap hari, pagi, siang, sore disiram. Dan menghabiskan air cukup banyak sekali, dipakai buat mainan orang-orang kaya lagi. Dan begitu pula dengan rumput. Rumput itu, waktu dia tumbuh, dia memerlukan yang namanya air luar biasa. Iklim yang luar biasa untuk bisa menumbuhkan. Kenapa dulu Pak Harto dia bikin peternakan sapi di Bogor? Karena di Bogor nggak kekurangan air, malah bikin banjir. Daerahnya tuh banyak sekali air, makanya dia bikin tanam rumput gajah segala macam karena membutuhkan air yang begitu banyak. Dia cuma ukuran 6 kali 7 bisa memberi makan 10 sapi dan itu dalam ukuran sebegini bisa menghasilkan per bulan 120 ton rumput itu. Gila, 120 ton berapa banyak? Itu kalau kontainer, 4 kontainer gede. 1 bulan. Makanya dia bisa menghasilkan memberi makan 10 sapi. Kalau dikalkulasikan, menguntungkan sekali. Teknologi. Kalau kita pikir, nggak mungkin kok piara sapi seperti itu ditemukan. Kita harus belajar teknologi seperti itu. Kemampuan orang, pengetahuan orang, kita harus kembangkan. Misalnya begini, ada seseorang. Kenapa saya ngomong seperti gini? Untuk meningkatkan kalian punya wawasan.
Kalau kalian melihat tanah yang tandus, biasanya katakan, yuk kita bikin pertanian di tanah yang tandus. Wah, tanahnya tandus kok, gimana kita buat? Pasti kita bilang, sulit, gak bisa kok. Orang India, dia buat tanah yang tandus, tanpa pakai ngecor air, tanpa dia pakai disiram-siram. Dalam waktu 1 tahun, tanah yang tandus bisa menghijau. Hah, gimana caranya? Tanpa ngecor-ngecor air, tanpa disiram, dalam waktu 1 tahun yang tadinya tandus, jadi hijau semua. Makanya kalau kalian, kok ada tempat tandus nih, kita kok mau beli nggak? Dengan murah, saya akan beli. Saya akan beli. Karena kenapa? Tuhan mengirimkan kita untuk yang melihat yang namanya sampah jadi emas. Bukan jadi emas jadi sampah. Kalau emas jadi sampah, semua orang bisa lakukan. Tapi yang sampah menjadi emas, kita membutuhkan yang dikatakan Roh Kudus mengirimkan kita ke dalam dunia ini untuk berkuasa. Yang pertama, gimana tugasnya Roh Kudus? Bukan berbahasa roh saja. Bukan berbicara apa saja. Tugasnya Roh Kudus datang ke dunia ini adalah untuk kita, untuk membuat mata kita menjadi lebih jelas, pikiran kita menjadi tajam. Itu adalah tugasnya Roh Kudus yang terutama. Membuat mata kita semakin tajam, pikiran kita semakin tajam. Kenapa seperti gini? Orang dunia kalau diberikan prinsip seperti ini, orang dunia akan mengalahkan anak-anak Tuhan semua. Tapi Tuhan tutupkan. Hanya segelintir saja orang-orang dunia yang mendapatkan. Makanya kalau kalian pergi ke seminar, kenapa dikatakan 98% dari 100 orang, kenapa 2 orang doang yang sukses? Karena Tuhan cuma kasih 2 orang yang sukses, 98% tidak mendapatkan. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan dari 100 orang semuanya sukses. Tapi anak-anak Tuhan mau mengambil gak? Bukan hanya dengan berdoa saja, tapi mau mengambil gak ini? Dikatakan berkuasalah di dunia ini. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Kalian harus mengembangkan nama inovasi. Kalau dikatakan gak mungkin kok. Jelaskan ke saya kenapa gak mungkin. Nah, saya akan tanya sama Tuhan gimana cara solve-nya. Karena saya katakan gak ada kata tidak mungkin di dalam Tuhan. Makanya dikatakan bahwa firman mengatakan di dalam Tuhan tidak ada kata tidak, tapi ada yang katakan amin. Oke?